Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam konseling kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Alangkah baiknya kita membacakan basmalah untuk mempermudah kita dalam melakukan konseling kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apakah di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang ditujukan oleh seseorang atau beberapa orang guna memperoleh pemahaman, informasi, dan mengentaskan permasalahan secara berkelompok. Di sini permasalahannya yang kita selesaikan adalah masalah pribadi yang ada di dalam kelompok tersebut. Di konseling kelompok ini ada tujuan. Yang pertama, mengembangkan aspek pribadi, menjadi orang yang berani berbicara di depan umum, berani menyampaikan pendapat, dan mampu bertenggang rasa. Yang kedua, mengentaskan permasalahan. Tata cara pelaksanaan dalam konseling kelompok ini seperti yang telah kita lakukan, duduk melingkar atau letter O agar mempermudah pemimpin kelompok dan anggota dalam berkomunikasi. Di sini saya harapkan saat konseling kelompok berlangsung, para anggota dapat merahasiakan pembahasan kita pada hari ini, karena pembahasan hari ini hanya boleh diketahui oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok tersebut. Dan saya harapkan juga para kelompok harus aktif dalam membantu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi anggotanya. Baiklah, di sini kita akan mulai dengan perkenalan nama. Perkenalan nama ini kalian sebutkan nama kalian dan benda yang tidak kalian sukai. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Zoya Bintari. Benda yang tidak saya sukai adalah jarum suntik. Oke, dimulai dari sebelah kanan sampai dengan selesai. Baik, saya mempunyai satu permainan. Permainannya berjudul, jika namaku disebutkan, maka gerakan badan kalian dan tirukan suaraku. Contohnya, jika saya menyebutkan hewan ayam, maka kalian berdiri dan gerakan tubuh kalian menyerupai ayam tersebut dan tirukan bagaimana suara ayamnya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Ya, selesai. Baiklah, di sini saya ulangi bahwa konseling kelompok ini dilakukan dengan cara duduk melingkar atau letter O untuk mempermudah kita berkomunikasi. Apakah kalian sudah siap untuk kita melakukan konseling kelompok pada hari ini? Baik, dan di sini saya tekankan bahwa para anggota harus merahasiakan pembahasan yang kita bahas pada hari ini dalam konseling kelompok ini. Dan di sini kalian saya harapkan untuk aktif, sukarela, dan terbuka dalam menyampaikan pendapat, ide, dan juga gagasan kalian. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita mengucapkan janji untuk menjaga kerahasiaan yang kita lakukan ataupun pembahasan yang mau kita laksanakan pada konseling kelompok hari ini. Kalian ikutin saya ya. Saya Zoya Bintari dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan semua data dari klien saya atau dari siapapun, yaitu data keterangan yang tidak boleh tahu siapapun. Baiklah, di sini saya ingin kalian menyampaikan masalah pribadi yang sedang kalian hadapi. Masalah pribadi di sini adalah masalah yang mengganggu pikiran dan aktivitas kalian. Oke, langsung saja kita mulai dari Tika sampai dengan selesai untuk memberitahu permasalahan apa yang sedang dia alami. Oke, kita mulai. Baik, di sini semua sudah setuju bahwa kita akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Tika. Masalahnya itu adalah suka tidur di dalam kelas. Baiklah, kepada Tika saya persilahkan untuk menceritakan mengapa kamu sering tertidur di dalam kelas. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Tika kurang pandai dalam menggunakan waktu untuk dia bermain game dan waktu dia tidur untuk besok sekolah.
Banyak faktor penyebab yang membuat Tika tidur di dalam kelas, seperti dia hobi bermain game, dia sering membuka Instagram sampai lupa sudah larut malam, ataupun dia sering melihat YouTube, sehingga itu membuat dia bahwa dia tidak boleh menonton YouTube terlalu larut malam, karena keesokan harinya dia akan sekolah. Karena faktor itulah yang membuat dia keesokan harinya di sekolah dia akan mengantuk dan tidur di dalam kelas. Cara menangani, bagaimana cara kita supaya Tika tidak tidur lagi di dalam kelas itu, caranya seperti jangan terlalu sering bermain game. Boleh bermain game, tapi Tika harus mengingat waktu. Contohnya main game boleh, setidaknya main gamenya Tika harusnya 1 jam atau 2 jam. Selanjutnya Tika bisa belajar mengulangi pelajaran yang telah dipelajari di sekolah, dan kemudian Tika beristirahat malam untuk menyiapkan tenaga di keesokan harinya untuk dia sekolah agar dia tidak tidur lagi di dalam kelas. Baiklah, pelajaran yang kita dapat dari permasalahan Tika adalah usahakan kamu dapat membagi waktu agar kamu tidak tertidur di dalam kelas. Dan kamu usahakan jangan begadang agar kamu bisa lebih fokus di sekolah dan saat kamu belajar. Tidak terasa kegiatan kita pada hari ini akan berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari konseling kelompok pada hari ini adalah kamu harus bisa membagi waktumu, di mana waktu bermain ataupun waktu untuk beristirahat. Jangan begadang agar kamu bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak mengantuk di dalam kelas esok hari waktu sekolah. Kesannya adalah usahakan kamu tidur teratur dan istirahat dengan teratur agar kamu tidak mengantuk saat di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mau melakukan konseling kelompok pada hari ini. Alangkah baiknya untuk berakhirnya konseling kelompok kita pada hari ini. Pada hari ini kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.